Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya adik-adik semuanya dengan Pak Asep juga para orang tua adik-adik semuanya masih diberikan kesempatan sama Allah untuk menghirup kembali udara segar di pagi hari ini, masih diberikan kesehatan walafiat untuk kembali bersama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai amal kebaikan. Salah satunya dengan menuntut ilmu agama. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik semuanya, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu agar senantiasa kita diberikan kemudahan, kelancaran, pemahaman dalam mempelajari materi pembelajaran pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik semuanya, Pak Asep mau ngingetin terus adik-adik untuk mengawali aktivitas kegiatan di pagi harinya dengan berbagai amal kebaikan ya, dan diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sholat subuh nih, Pak Asep berharap adik-adik semuanya sudah melaksanakan sholat subuh ya. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan tempat tidurnya, kemudian membantu orang tua misal menyapu di rumahnya, atau yang perempuan ngebantuin masak ya buat sarapan pagi. Kemudian adik-adik sebelum belajar sholat duha terlebih dahulu ya, memohon berdoa kepada Allah agar diberikan pemahaman ya, agar diberikan kelancaran dalam mempelajari materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kayak gitu ya. Nah, adik-adik semuanya, untuk hari ini kita bakalan belajar tentang makna bacaan dan hikmah atau manfaat dari gerakan sholat ya. Nih, sama Pak Asep bakalan di-share terlebih dahulu materi pada hari ini. Nah, ini materi pada hari ini adik-adik semuanya, makna bacaan dan hikmah atau manfaat dari gerakan sholat. Dan nanti juga di akhir video pembelajaran ini sama Pak Asep bakalan diberikan tambahan video tentang persiapan menyambut bulan Ramadan ya. Kurang lebih berapa hari lagi nih? 11 atau 10 hari lagi menuju bulan Ramadan ya. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan sama Allah untuk bisa bersama-sama meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ya, untuk bersama-sama menggapai ridho Allah di bulan Ramadan ya, bulan suci, bulan mulia ya, kayak gitu. Salat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya.
Ketika menghadap itulah kita membaca bacaan sholat. Nah, adik-adik semuanya, jadi sholat itu merupakan ibadah ya, salah satu sarana kita berkomunikasi dengan Allah secara langsung melalui panjatan-panjatan doa yang terkandung dalam bacaan-bacaan sholat ya, yang berisikan doa-doa kebaikan, yang berisikan harapan-harapan kebaikan kita, agar kita senantiasa dimudahkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan kita juga agar senantiasa diberikan rahmat makfirah dari Allah sehingga kita kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, lalu sudahkah kita memahami arti bacaan sholat? Dengan memahami arti bacaan sholat, sholat kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita bisa lebih berkonsentrasi sehingga ibadah sholat kita akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Jadi kalau adik-adik semuanya sholatnya udah pada rajin, sholatnya udah istiqomah, bisa paham bacaan sholat ya, bisa paham makna dari bacaan sholat ya, arti dari bacaan-bacaan sholat yang kita baca ketika sholat, maka insya Allah akan berpengaruh dalam akhlak perilaku adik-adik semuanya. Adik-adik bakalan dimudahin sama Allah ketika belajarnya, adik-adik bakalan dicintai sama Allah, adik-adik bakalan disayang sama Allah, adik-adik bakalan diberikan ampunan sama Allah, karena adik-adik sholatnya udah istiqomah. Adik-adik sholatnya udah nggak main-main lagi kayak dulu ketika masih kecil. Kan sekarang mah udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan sholat itu adalah salah satu ibadah yang harus kita lakukan secara fokus dan serius ya adik-adik semuanya ya. Kayak gitu. Apalagi bentar bentar lagi kita masuk ke dalam bulan Ramadan nih. Ya, bulan yang banyak sekali bertaburan pahala di dalamnya, terutama sholat tarawih nih adik-adik. Di sana ada sholat sunnah khusus yang hanya khusus ada di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan full ya sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan ya. Dan yang paling utama adalah sholat fardu 5 waktu ya, kayak gitu. Nah, sekarang ini kita bakalan membaca bareng-bareng ya adik-adik bacaan sholat beserta dengan artinya nih. Yang pertama ada takbiratul ihram ya. Bunyinya itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian ada doa iftitah nih. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sungguh aku hadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rob semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan memang aku diperintahkan seperti itu, dan aku termasuk hamba yang berserah diri. Kemudian membaca Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian ada ruku dan i'tidal ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. I'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Kemudian ada sujud dan duduk di antara dua sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Terakhir, at-tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Segala keselamatan tetap untuk Engkau, wahai Nabi. Dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana pernah Engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan di seluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Atau yang sering at-tahiyat itu sering ditambah dengan doa. Ada doanya itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, sering ditambahin itu ya kalau at-tahiyat mah. Nah, ini sekarang sama Pak Asep bakalan di-share ya sebuah video tentang hikmah dan manfaat dari gerakan sholat
bagi kesehatan tubuh kita ya. Di sini ada quote nih buat adik-adik semua, sholat itu menyuburkan imanmu dan menyehatkan tubuhmu ya. Masya Allah, tabarakallah. Selamat menyimak videonya. Nah, ini ada video yang kedua, yaitu persiapan menyambut bulan Ramadan nih. Apa aja yang harus kita persiapkan? Silakan disimak dengan baik videonya dari awal sampai akhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadenya ahli takwa. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Nggak ada. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. 16 datang ke stadion berlomba juara. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan?
Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan, jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya, nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish nggak dapet. Di kilometer kedua keram kita udah nggak bisa. Ramadan kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari, tapi 30 hari, sebulan. Nggak mudah hadirin, nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir, kita nggak boleh menurunkan tempo, bahkan harus naik, dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Lalu kita nggak ada persiapan sama sekali, kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya mobil canggih nih, kita punya S-Class, 3 bulan nggak pernah dipanasin apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Dan begitu juga, kita udah lama nggak baca Al-Quran. Jangankan baca, mushafnya kita lupa ada di mana. Di mana mushaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Lalu satu Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Nggak bisa, kayaknya gue nggak bisa nih, nggak ada bakat. Bukan nggak ada bakat, tapi Anda tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan. Masuk TC, baca Al-Quran, tingkatkan tempo Qiyamul Lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya nggak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Utsman sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Karena pemanasan, nggak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Paling nggak kita nggak kaget ketika 1 Ramadan. Nggak bisa, tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak, semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Mall kasih promo. Barang-barang branded kasih promo. Semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan tuh padat. Belum bukber. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu, Ramadan lagi. Lalu kampus dulu, Ramadan. Terus teman-teman BEM, Ramadan. Lalu teman-teman kantor, Ramadan lagi. Kalau kantornya 1, kantornya 5, Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya, isinya bukber. Dan kalau ketemu teman SMP kan nggak bisa 5-10 menit. Akhirnya taraweh lewat, Isya di rumah, kan gitu kan. Iya. Dan terkadang banyak yang nggak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati hadirin sekalian, Ramadan berat. Dan terbukti loh, fenomena tahunan di mayoritas masjid. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, safnya maju lagi. Nanti anti klimaksnya sholat subuh pas lebaran, tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya. Udah lupa, nggak konsentrasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan, nggak ada yang nggak ada pemanasan. Jadi terlambat, Anda semangat ibadah 1 Ramadan itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan. Hanya sekian yang bisa Pak Asep sampaikan. Mohon maaf lahir batin jika masih banyak kekurangan, kekeliruan dari diri Pak Asep pribadi ya. Semoga bermanfaat videonya untuk kita semua. Dan terima kasih adik-adik semuanya sudah menonton dari awal sampai akhir video pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan sama Allah dan bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetaplah sehat dan semangat belajar, kerjakan tugasnya dengan disiplin dan jujur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.